Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum dinamika populasi dan ekosistem perairan. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai model-model pertumbuhan. Nah, jadi pada model-model pertumbuhan ini akan saya jelaskan beberapa model yang sering dipakai dalam penentuan dinamika populasi. Nah, sebelum kita mempelajari model-model tersebut, saya akan mengulang sedikit mengenai regresi linear sederhana, karena regresi linear sederhana ini merupakan tools dari statistik yang sangat berfungsi atau sangat membantu dalam mengestimasi beberapa parameter dinamika populasi, terutama pada pertumbuhan. Jadi nanti mortalitas pun akan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, mungkin teman-teman di S1 ataupun di pekerjaan, di publikasinya, nah itu sudah menggunakan regresi linear sederhana. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali secara ringkas. Nah, regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear. Ada hubungan linear antara variabel independen X dengan variabel dependen. Nah, variabel independen itu variabel yang bebas atau yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen itu adalah variabel yang terikat. Nah, kemudian persamaan regresi linear sederhana itu Y sama dengan A plus BX. Nah, ingat ya, Y sama dengan A plus BX. Di mana Y-nya itu tadi variabel dependen, X-nya variabel independen. Nah, sedangkan A itu konstanta, atau biasa kita sebut sebagai intercept, di mana A itu merupakan nilai Y apabila X sama dengan 0. Jadi kalau misalkan X-nya ini 0, maka B kalikan 0 sama dengan 0. Nah, berarti A itu akan bernilai Y. Ya. Nah, kemudian B. B itu adalah koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan ataupun penurunan. Jadi biasanya B itu adalah nilai slope, ya disebut dengan slope. Nah, slope itu berarti nanti kalau misalkan dia B-nya bernilai positif seperti ini, nanti akan terjadi peningkatan. Nah, kalau negatif nanti akan terjadi penurunan. Nah, secara detail akan dibahas di praktikum analisis statistik. Kemudian ini adalah rumusnya. Ada A dan rumus B-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah sigma Y. Berarti Y-nya dijumlah. Kalau sigma X kuadrat, berarti X-nya dikuadratkan datanya masing-masing terlebih dahulu, setelah itu dijumlahkan. Dikurang sigma X. Nah, ini tinggal X-nya dijumlahkan, dikali dengan sigma XY. Sigma XY berarti X dikalikan Y. Data pertama, data kedua X kali Y. Data ketiga X kali Y. Nah, baru dijumlahkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian dibagi dengan N, banyaknya data, kalikan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat berarti ini dikuadratkan terlebih dahulu, datanya baru dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Karena kuadratnya berada di luar kurung. Nah, setelah itu B-nya, rumusnya N, banyaknya datanya, atau sampelnya, dikalikan sigma XY, sama kayak tadi ya, dikurang sigma X, dikalikan sigma Y. Dibagi N, sigma X kuadrat, kan berarti dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan sigma X yang dikuadrat. Nah, selanjutnya, ini adalah model pertumbuhan yang sering kita pakai, karena ini model yang mampu menjelaskan pertumbuhan dinamika populasi. Sebenarnya model itu banyak ya, tapi ada yang sering dipakai, ada yang tidak. Kita melihat sebagaimana dia dari segi datanya mudah didapatkan, kemudian hasilnya pun lebih relevan. Nah, ini model von Bartalanffy, ini menggunakan persamaan LT. L itu panjang, T itu waktu. Berarti panjang saat waktu tertentu, sama dengan L infinity, atau panjang asimptotik. Nah, dikalikan 1 dikurang E, epsilon pangkat min K. K itu adalah koefisien pertumbuhan. Dikalikan T, dia waktunya sesuai yang depan, kurang T0. T0 itu adalah di sini ada kondisi awal di mana umur saat ikan memiliki panjang sama dengan 0. Jadi kalau ikan lahir itu atau ikan sudah menetas itu baru dihitung sebagai hari pertama atau 0 itu awalnya. Nah, itu sudah memiliki panjang.
pertanyaan di sini, berapa umur saat panjangnya itu sama dengan 0? Berarti dia saat pertama kali terjadi perkembangan pada gonadnya yang sudah dibuahi, ya, zigot berarti. Nah, K itu adalah parameter kurvator yang menentukan seberapa cepat ikan mencapai asimptotiknya. Nah, berarti K itu adalah parameter untuk pertumbuhan atau yang biasa kita sebut sebagai koefisien pertumbuhan. Nah, tadi L infinity adalah panjang ikan yang sangat tua atau panjang maksimum yang tidak mampu dicapai, gitu ya. Nah, kemudian T itu suatu fungsi dari umur ikan. Nah, ini adalah rumus tadi ya, L infinity. Von Bertalan V-nya LT sama dengan L infinity dikalikan 1 dikurang epsilon pangkat min K dikali T min T0. Nah, di sini kita akan mengestimasi berapa nilai K, nilai T0 itu dari regresi linear sederhana. Nah, karena kalau misalkan banyak data terus kita masukkan kan bingung. Nah, kita akan menggunakan regresi linear sederhana sehingga persamaannya harus kita transformasi dalam bentuk linear. Nah, seperti yang kemarin ya, jadi kita menggunakan bantuan pemahaman kalkulus, yaitu integral, turunan, kemudian aljabar. Nah, langkah pertama, L infinity-nya kita pindah ke depan, sehingga LT per L infinity. Ya. Nah, kemudian sama dengan 1 min E pangkat min K kali T min T0. Nah, satunya ini sebenarnya satunya pindah ke depannya jadi minus ya. LT per L infinity min 1 sama dengan min E pangkat min K T min T0. Nah, seperti ini ya. Karena minus di sini mengganggu, jadi kita kalikan minus depan maupun belakang, kan biar minus yang belakang hilang. Otomatis ini akan jadi minus, ini jadi plus, jadi 1 minus LT per L infinity. Nah, ini ya. Dan E min K kali T. Oke. Nah, kemudian untuk menghilangkan epsilon kita kalikan dengan ln. Nah, ini kalikan ln, tetap ini dikalikan ln untuk menghilangkan E. Nah, ln kalikan epsilon, nanti pangkatnya turun. Nah, setelah itu kita kalikan ke dalam. Nah, berarti K min K dikalikan T berarti min KT, min K dikalikan min T0 berarti plus ya. Nah, setelah itu kita coba kalikan minus. Nah, ini dikalikan minus, depannya jadi ada minusnya. Kemudian ini KT0 jadi minus, kemudian KT-nya jadi positif. Nah, kemudian di sini baru bisa kita gunakan sebagai persamaan regresi linear sederhana ya. Ini Y-nya. Nah, A-nya itu adalah min KT0, kemudian BX-nya itu adalah KT. Nah, BX berarti X-nya T, B-nya K. Nah, ini di sini A sama dengan min KT0. Berarti kalau kita mencari T0, nilainya A jadi min. Nah, tadi min K itu sama dengan B, sehingga T0 sama dengan min A per B. Gitu ya. Nah, ini ada. Nah, setelah itu kita akan mencari T. Jadi T itu berapa ya? Misalkan kita punya panjang L infinity berarti panjang maksimum yang tidak bisa dicapainya 100. Nah, kita punya ikan panjangnya 70. Kita ingin tahu umur 70 itu panjang 70 cm itu umur berapa ya? Nah, itu kita bisa cari dengan persamaan. Maaf, ini ada ln-nya. Nah, cuma dari mana? Kita kembali ke rumus atas. Nah, ini ln 1 min LT per L infinity sama dengan min KT0 plus KT. Nah, ini kita hilangkan minusnya ya, jadinya plus ln sekian sama dengan, nah ini ditukar, berarti ini jadi plus, ini jadi min KT plus KT0. Oke, terus kemudian KT-nya kita pindahkan ke kiri, KT-nya negatif jadi positif.
L infinity-nya kita pindahkan ke kanan. Kemudian ini nggak ada nolnya ya. Kita bagi K, depan hilang K-nya, K T0 dibagi K habis, tinggal T0. Ini karena nggak ada K, berarti per K. Lon. Itu ya, ini umur saat panjang ikannya berapa. Ya, oke, itu model pertama. Nah, ini dia ilustrasinya. Jadi di sini ini sumbu X-nya adalah waktu, nah sumbu Y-nya adalah panjang. Nah, L0 jadi saat ikan dilahirkan atau di sini saat T-nya 0, nah L0-nya itu sudah ada modalnya. Maka biasanya disinilah letaknya T0. T0 itu selalu bernilai negatif. Ya. Nah, ini terus kurvanya, ini K, seberapa tinggi, berapa cepat ke atasnya tergantung K-nya. Nah, kemudian di saat ini ada L infinity. L infinity lah ini sebagai panjang maksimum yang tidak bisa dicapai. Nah, dia ikannya akan tumbuh terus sampai suatu titik dia pertumbuhannya sedikit. Nah, itu dia tidak bisa mampu mencapai L infinity. Ibarat kemarin kita pertumbuhan logistik, jadi ada suatu daya dukung. Nah, kayak manusia kan nggak mungkin naik, kan? Ada suatu L infinity yang tidak mampu dicapai, jadi dia tingginya sampai di situ. Untuk ikan, pada kondisi yang tidak mengalami pertumbuhan itu bisa dipanen. Ya, daripada dia akan mati di alam, biasanya kalau sudah mencapai L infinity dia akan cenderung mati. Ya. Gitu. Oke, kemudian di sini nilai K. Nah, ini K-nya kecil, 0,2, ini lebih besar, 0,5, dan ini 1. Nah, semakin besar nilai K, maka pertumbuhan ikan akan lebih cepat mencapai L infinity. Nah, karena K-nya 0,2, mungkin dia baru nyampe L infinity di umur berapa? 10 misalkan. Nah, ini K-nya sama dengan 5, mungkin di umur 8. Nah, ini K sama dengan 1, dia di umur 5, udah nyampe L infinity. Udah mendekati L infinity. Itu. Nah, itu nanti dalam pengelolaan seperti apa ya? Kalau misalkan K-nya rendah, harus bagaimana? K-nya besar. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, yang pertama ada plot bulan and hold. Nah, ini model pertumbuhan lain di mana dia melakukan atau menghitung suatu K dan L infinity berdasarkan interval waktu. Jadi misalkan ini ada perubahan delta L, perubahan panjang per perubahan waktu. Nah, jadi nanti ada interval waktu. Nah, kalau untuk plot bulan and hold ini perubahan waktunya tidak harus konsisten. Nanti untuk Chapman dan Ford-Balfour dan Chapman ya, itu interval waktunya sama. Nah, kemudian di sini sama dengan K L infinity kurang K LT. Jadi ini rata-rata. Nah, itu ya. LT rata-rata bar. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai Y-nya. Jadi yang regresiin masukin Y sama X. Nanti ini hasilnya A sama B. Nah, AB inilah yang digunakan untuk mengestimasi nilai K dan L infinity. Nah, K-nya itu, di sini kan B-nya sama dengan minus K. Nah, ini berarti nanti K itu sama dengan minus B. Ya. Nah, kemudian L infinity dari sini. A itu kan sama dengan K L infinity. Berarti L infinity sama dengan A per K. Nah, di mana K itu adalah B. Ya. Nah, kemudian L bar T. Nah, ini merupakan L setelahnya ditambah R sudah sebelumnya sama dengan T dibagi 2. Jadi rata-rata. Jadi misalkan di sini ada L, waktunya 1, 2, 3, 4. Di sini berarti nanti kan 10, ini 12, 15, 18. Berarti LT-nya, nah misalkan 10. Ya. LT plus delta T. Nah, ini berarti di sini 12. Itu nanti dijumlah 2.
Ya. Nah, kemudian di sini untuk mencari T0 itu menggunakan rumus Pauli. Jadi Pauli mendapatkan dari hasil penelitiannya bahwa T0 itu dipengaruhi oleh L infinity dan K. Nah, dengan persamaan ini. Nah, log T0, log min T0 itu sama dengan min 0,3922 dikurang 0,2752 log L infinity kurang 1,038 log K. 0,38 log K. Ya, jadi tinggal masukin nilai L infinity dan nilai K untuk mendapatkan nilai T. Ya. Oke. Kemudian plot Salford. Nah, ini yang sering keluar di ujian. Jadi teman-teman harus bisa menurunkan rumusnya. Nah, oke, yang pertama LT. LT itu yang ini menggunakan, jadi plot Salford ini diciptakan atau dibuat dari turunan rumus von Bertalanffy. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini dari von Bertalanffy, kita turunkan. Pertama ini dikalikan ke dalam. Ya, sehingga L infinity kalikan 1 L infinity, ini L infinity dikalikan ini menjadi L infinity E min K T min T0. Nah, kemudian ini pindah ke depan. Pindah ke depan kan harusnya LT minus L infinity sama dengan min, ya kan? L infinity E pangkat min K T min T0. Nah, karena di sini untuk menghilangkan minus, berarti ini dikalikan minus, ya, yang depan juga, sehingga yang minus jadi plus, di depan L infinity, nah ini yang plus, berubah menjadi minus. Ya, nah ini minusnya otomatis hilang, karena dikalikan dengan minus. Nah, oke, ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua, kita coba ditambahkan delta T nantinya. Nah, sama langkahnya, kita kalikan ke dalam, dapatnya L infinity min L infinity E min K T0. Waktunya ada perubahan waktu, sehingga T plus delta T. Nah, otomatis di belakang ditambah juga T plus delta T. Nah, kita bisa memecahkan ini ya, seperti aturan di kemarin kalkulus. Oke, di mana di sini bisa kita pecah ya. Ini kita masukkan delta T-nya kan. Kita pecah ini dikali, kurang ya. Dikali. Nah, sehingga ini L infinity kalikan epsilon pangkat min K T min T0 kan. Nah, di belakang E min K delta T. Ya, ini delta T-nya kita kalikan sama K min K ini. Keluarkan. Itu ya. Nah, ini sama dengan persamaan 1 di atas. Jadi substitusi. Nah, ini disubstitusi dari persamaan 1. Nah, bisa diganti dengan L infinity min LT. Nah, otomatis ini kita ganti dengan tulis di sini. L infinity min LT. Ini kalikan ke belakang. Jadi L infinity kali E pangkat min K delta T. Ini kalikan ke belakang juga. Ini ada minus, minus, jadinya plus. Ya. LT kalikan E min K delta T. Nah, kemudian kita bisa keluarkan ini karena ada L infinity-nya, kita keluarkan infinity jadi 1 L infinity dikalikan 1 min E pangkat min K delta T plus, nah ini sebagai E min K delta T kalikan LT. Nah, ini yang digunakan untuk regresi linear sederhana. Y-nya ini LT plus delta T, ini A, kemudian B dan X. Ya, yang penting ini. Jadi Y-nya LT plus delta T, X-nya LT. Nah, kemudian dari situ, ya ini kan regresinya, masukkan X-nya LT, Y-nya LT plus delta T. B-nya dari ini, B-nya ini. Gitu ya. Nah, B-nya ini. Nah, B inilah nanti yang digunakan untuk menghitung K. Nah, sedangkan A-nya ini. A-nya itu L infinity dikalikan 1 min E angkat sekian. Nah, ini bisa diganti dengan B. Sehingga A itu sama dengan L infinity dikali 1 min B. Nah, kita bisa mencari nilai K maupun nilai L infinity. Nah, B dikatakan tadi ini, kemudian kita menghilangkan
epsilon dengan cara dikalikan ln. Kan? Ln B sama dengan min K delta T. Nah, otomatis ln B per delta T sama dengan min K. Nah, K-nya berarti minus ln B per delta T. Nah, begitu juga dengan A. A-nya berarti untuk mencari L infinity sama dengan tinggal A dibagi dengan min B. Nah, itu. Kemudian model yang ketiga, berarti keempat ya, ada yang pertama von Bertalanffy, kemudian ada Gulan and Hall, kemudian ada Pulverford, ketiga yang terakhir yang keempat adalah Chapman. Nah, Chapman ini sebenarnya sama juga menurunkan dari Pulverford. Jadi ya berkembang lagi dari von Bertalanffy ke Pulverford, kemudian dari Pulverford berkembang menjadi Chapman. Nah, di sini ada kita kurangkan dengan LT. Nah, ini kan dari Pulverford, kan? Nah, ini kita kurangkan dengan LT, dikurang LT. Nah, berarti di sini masih sama ya, kurang LT. Nah, ini ada E pangkat min K delta T LT dikurang LT. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadinya kita keluarkan LT-nya. Sehingga minus 1 min E pangkat sekian dikalikan LT. Ya, jadi ini Y-nya jadi LT plus delta T, ini X-nya LT. A-nya seperti ini, sama kayak yang tadi, B-nya agak lebih panjang sedikit. Ini dia. Regresinya, X-nya ini, kan, Y-nya kemudian ini. Nah, mendapatkan B seperti ini, dan A-nya seperti ini. Nah, sehingga ini kan sama dengan B tadi. Kan, sehingga A sama dengan B kali L infinity. Nah, sama seperti Pulverford, berarti B-nya ini bisa kita gunakan untuk menduga nilai K. Nah, kita pindahkan ke sini, B sama dengan 1 min E pangkat min K. Satunya pindah ke depan, di B min 1. Ini masih ada minus. Kan? Kita hilangkan minusnya, sehingga ini yang plus jadi minus, kan? Yang minus jadi plus. Oke, kita hilangkan epsilon dengan cara kalikan ln. Berarti ln 1 min B, ini jadi min K delta T. Nah, sehingga K sama dengan ln 1 awalnya gini terus ya, min K min K sama dengan ln 1 min B kan delta T. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan minus, ini harusnya minus ya. Sehingga K sama dengan minus ln 1 min B per T. Oke, ya. Oke, dan A sama dengan B L infinity, maka L infinity sama dengan tinggal ditukar aja. Pindah ruas ke depan. L infinity A per B. Oke, baik. Itu untuk materinya. Kemudian nanti kita akan coba latihan soal ujian. Baik.